Audiobook Ilmu Pengetahuan, sebuah tinjauan filosofis, karya Asoni Kraft dan Mikhail 2 bab 1 pendahuluan mengapa filsafat ilmu pengetahuan. Apa gunanya belajar filsafat ilmu pengetahuan? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut pada akhir bab, ada baiknya kita segarkan kembali ingatan dan pemahaman kita tentang filsafat. Dari sana kita akan melangkah lebih jauh untuk melihat apa itu filsafat ilmu pengetahuan. Dan khususnya apa saja yang dipelajari dalam filsafat ilmu pengetahuan. 1. Apa itu filsafat? Filsafat ilmu pengetahuan adalah salah satu cabang filsafat. Barangkali ada baiknya kita mulai dengan mengajukan kembali pertanyaan klasik berupa, apa itu filsafat? Ini merupakan pertanyaan yang tidak mudah dijawab. Terhadap pertanyaan semacam apa itu sosiologi, apa itu politik, apa itu antropologi, dan seterusnya. Selalu saja dengan agak mudah ditemukan jawabannya. Sosiologi adalah ilmu tentang kehidupan bermasyarakat. Politik adalah ilmu tentang negara dan kehidupan bernegara. Antropologi adalah ilmu tentang manusia dan kebudayaannya. Namun tidak mudah menjawab pertanyaan apa itu filsafat. Secara berkelakar, sering sekali orang-orang yang secara khusus belajar filsafat mengatakan bahwa pertanyaan apa itu filsafat memang sulit dijawab secara singkat. Tetapi, kenyataan bahwa kita mengajukan pertanyaan apa itu filsafat sudah menunjukkan bahwa kita sedang berfilsafat. Dengan jawaban ini bisa dikatakan bahwa filsafat pertama-tama adalah sikap. Yakni sikap mempertanyakan. Sikap bertanya dan mempertanyakan segala sesuatu. Mempertanyakan apa saja. Dengan kata lain, filsafat sesungguhnya adalah metode, yaitu cara, kecenderungan, sikap bertanya tentang segala sesuatu. Sikap bertanya itu sendiri adalah filsafat, termasuk mempertanyakan apa itu filsafat. Karena itu, ketika kita bertanya apa itu filsafat, kita sesungguhnya berfilsafat dan dengan demikian memperlihatkan secara paling konkret hakikat filsafat itu sendiri. Memang pada akhirnya setiap pertanyaan menemukan jawabannya. Tetapi, jawaban ini selalu dipertanyakan lagi. Karena itulah, filsafat dianggap sebagai sesuatu yang bermula dari pertanyaan dan berakhir dengan pertanyaan. Memang hakikat filsafat adalah bertanya terus-menerus. Filsafat adalah sikap bertanya itu sendiri. Bahkan pertanyaan itu sendiri merupakan sebuah jawaban. Dengan kata lain, filsafat adalah sebuah sistem pemikiran, atau lebih tepatnya cara berpikir yang terbuka-terbuka untuk dipertanyakan dan dipersoalkan kembali. Filsafat adalah sebuah tanda tanya dan bukan sebuah tanda seru. Filsafat adalah pertanyaan dan bukan pernyataan. Filsafat berbeda dari ideologi dan dogma. Ideologi dan dogma cenderung tertutup, cenderung menganggap kebenaran tertentu sebagai tidak bisa dipersoalkan dan diterima begitu saja. Sebaliknya, filsafat dan ilmu pengetahuan pada umumnya tidak menerima kebenaran apapun sebagai sesuatu yang telah selesai. Memang betul secara etimologis filsafat berarti cinta akan kebenaran, suatu dorongan terus-menerus. Suatu dambaan dalam untuk mencari dan mengejar kebenaran. Tetapi, dalam pengertian ini, yang pertama-tama ingin diungkapkan adalah bahwa filsafat adalah sebuah upaya, sebuah proses, sebuah pencarian, sebuah perburuan tanpa henti akan kebenaran. Karena itu, cinta atau philo dalam filosofia tidak dipahami pertama-tama sebagai kata benda yang statis, yang given, melainkan sebagai sebuah kata kerja, sebuah proses. Dalam arti itu, filsafat adalah sebuah sikap yang dihidupi, yang dihayati dalam pencarian dan dalam pertanyaan terus-menerus. Sebagai sikap, yaitu sikap mencintai satu pihak, ada ketiadaan, ada kekosongan dari yang dicintai, yang dicari. Tetapi, di pihak lain, sebagai sikap, ia tidak kosong sama sekali. Ia sesungguhnya telah memiliki yang dicari, yang dicinta itu, kendati hanya dalam bayang-bayang. Ia memang mengalami kekosongan akan yang dicinta dan karena itu ingin mengejar yang dicintai untuk diisi.
Tetapi sekaligus yang dicinta itu telah ada melalui representasinya dalam sikap mencintai itu sendiri. Maka, kebenaran yang dikejar dalam filsafat memang belum dimiliki, tetapi sekaligus telah dimiliki dalam bentuk proses mencari tadi. Karena posisi yang paradoksal dari sikap mencintai ini, cinta yang sejati. Termasuk cinta akan kebenaran atau filsafat. Di satu pihak selalu cenderung ingin memiliki, menggenggam, dan dekat dengan kebenaran atau objek cinta. Tetapi, sekaligus ada kecenderungan untuk mempersoalkan, mempertanyakan, dan bersikap kritis terhadap kebenaran atau objek cinta itu. Dalam cinta asmara, sikap kritis ini muncul dalam bentuk kecemburuan positif dan sehat. Sementara dalam filsafat dan ilmu pengetahuan, sikap ini muncul dalam bentuk sikap kritis yang ingin meragukan terus kebenaran yang telah ditemukan. Karena itu pula, apa yang disebut sebagai kebenaran dan apa yang pada titik tertentu diyakini sebagai kebenaran selalu akan diliputi oleh tanda tanya. Konkretnya, dengan berfilsafat, dengan berupaya mencari kebenaran, pada akhirnya orang semakin memahami segala sesuatu termasuk hidup ini. Dengan bertanya, orang semakin mengambil sikap terhadap realitas, terhadap kehidupan seluruhnya. Mengapa? Karena dengan bertanya, orang menghadapi realitas kehidupan ini sebagai sebuah masalah, sebagai sebuah pertanyaan, sebagai sebuah tugas untuk digeluti. Terhadap masalah ini, orang lalu berusaha mengambil sikap untuk memahaminya, untuk bersikap secara tertentu terhadap masalah tersebut. Disitulah orang menemukan kebenaran, pemahaman akan masalah, akan realitas kehidupan ini. Dengan bertanya, orang akhirnya bisa memahami masalah tersebut secara masuk akal. Dengan jawaban sederhana di atas, kita sampai pada pemahaman yang semakin jelas tentang filsafat.